Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhasi Kusnevi. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam, yaitu tentang Islam di Andalusia. Nah, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Muwahhidun. Nah, ketika dinasti Morabitun mulai mengalami kemunduran di tengah-tengah masyarakat di Afrika Utara, muncul kelompok Mutajasin, yaitu orang-orang yang menganut paham Tajasun, yaitu paham yang mengakui bahwa Tuhan mempunyai bentuk seperti tubuh manusia. Nah, kemudian muncullah Abu Abdillah Muhammad, seorang pengikut Al-Asy'ariyah dari suku Emas Muda yang berusaha untuk memberantas paham tersebut. Ibnu Umar pada akhirnya mengakui dirinya sebagai Al-Mahdi, yaitu juru selamat. Nah, dengan konsep Wahidun atau orang-orang yang mengesahkan Allah. Nah, selanjutnya Abu Abdullah Ibnu Umar wafat pada tahun 524 Hijriah. Nah, ketika dinasti Morabitun dipimpin oleh Amir Abu Al-Hasan Ali ibn Yunus, setelah Ibnu Umar wafat, kedudukannya digantikan oleh Abdul Mukminin Al-Kufi. Di bawah kepemimpinan Abdul Mukmin ini, kekuatan mereka semakin berkembang. Nah, sehingga pada tahun 541 Hijriah mereka berhasil menaklukkan dinasti Morabitun. Nah, setelah mereka mengalami alih kepemimpinan, maka mereka menanamkan dinasti Muwahhidun dan tetap menjadi kota Marrakesh sebagai pusat pemerintahannya. Nah, dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 609 Hijriah di Las Naves de Tolosa di masa pemerintahan Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, tentara Muwahhidun dikalahkan oleh pasukan gabungan Leon, Kastil, Navarre, dan Aragon, sehingga Las Naves de Tolosa jatuh ke tangan tentara Kristen Spanyol. Nah, setelah kekalahan itu, kaum Muwahhidun berangkat meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara, sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Muwahhidun di Spanyol. Dinasti Muwahhidun kembali memusatkan kekuasaannya di Afrika Utara, namun tidak bertahan lama. Karena pada tahun 667 Hijriah di masa pemerintahan Abu al-Ula al-Wasid, kekuasaan mereka di Afrika ini juga direbut oleh dinasti Maurya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Wahidun ini secara keseluruhan. Nah, selanjutnya perkembangan kebudayaan Islam di Andalusia dalam bidang bahasa, sosial politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesenian, dan dalam bidang pembangunan fisik. Nah, yang pertama bidang bahasa. Dalam bidang kesusastraan, Rahman sebagai orang yang mencintai syair-syair Arab, maka muncullah ahli-ahli sastra Arab. Tokoh penyair istana adalah Abu al-Mahasi, sedangkan tokoh sastrawan diantaranya Abu Umar Ahmad bin Muhammad menulis karya sastra Al-Iq, Al-Farid, dan Muhammad bin Hani Al-Andalusi yang digelari Mutanabi dari barat. Nah, selanjutnya bidang sosial. Pada bidang sosial ini, toleransi ditegakkan oleh para pengusaha terhadap penganut agama Kristen dan Yunani. Nah, sehingga mereka ikut berpartisipasi menunjukkan peradaban Arab Islam di Spanyol. Nah, selanjutnya dalam bidang politik. Faktor pendukung kemajuan Islam di Spanyol di bidang politik yaitu adanya dukungan dari penguasa yang berkuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman
Zaid dan Abdurrahman An-Nasir. Nah, selanjutnya bidang pemerintahan. Ada 8 amir yang memerintah di Spanyol, diantaranya Abdurrahman Ad-Dakil, Abu Al-Walid Hisham, Abu Al-Shad Al-Hakam, Abu Al-Mutarif Ar-Rahman, Abu Abdillah Muhammad, Abu Al-Hakam Al-Nazir, Abu Muhammad Abdullah, Abu Al-Mutarif Abdul Rahman. Nah, selanjutnya dalam bidang agama dan hukum. Pemerintahan telah menetapkan bagi agama non-muslim dengan adanya hakim bagi setiap pemeluk agama lain. Dan bidang ilmu Islam juga turut berkembang pesat di Andalusia pada akhirnya melahirkan tokoh-tokoh yang berkompeten di bidang ini. Nah, selanjutnya bidang ekonomi. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan ini mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi. Nah, selanjutnya bidang pendidikan. Yang pertama, ilmu keislaman atau agama. Yang kedua, ilmu kedokteran, farmasi, botani, dan geografi. Nah, selanjutnya yaitu bidang kesenian dan perkembangan fisik. Nah, di sini ada 7 poin, yaitu yang pertama, membangun kota-kota seperti Cordova, Granada, Seville, dan Toledo. Yang kedua, membangun jalan-jalan sebagai alat transportasi, membangun pasar-pasar sebagai penyeimbang ekonomi, membangun dan memperindah masjid di Cordova, membuat kolam air, mansur dan patung manusia yang indah, membangun taman-taman untuk menghiasi ibu kota Spanyol, dan terakhir membangun istana Alhambra di Granada. Nah, selanjutnya yaitu poin M, perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan di Andalusia dalam bidang Umul al-Naqli dan bidang Umul al-Aqli. Nah, yang pertama bidang Umul al-Naqli. Nah, yang pertama tafsir. Salah satu musafir yang terkenal dari Andalusia yaitu Al-Qurtubi. Karyanya adalah Al-Jami'u li Ahkam Al-Quran. Kitab tafsir yang terdiri dari 20 jilid yang dikenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi. Nah, yang kedua hadis. Banyak tokoh hadis yang terkenal, diantaranya Baqi Ibnu Makhlad. Ia membawa hadis ke Andalus. Ia berhasil menyusun karyanya yaitu Kitab Musnad. Dan tokoh kedua yang membawa hadis di Andalus adalah Ibnu Wadah. Nah, yang ketiga yaitu fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol terkenal dengan pusat penganut mazhab Maliki yang diperkenalkan oleh Ziyad bin Al-Rahman. Tokoh ini, bidang fikih ini seperti Ash-Shatibi, karyanya Kitab Bidayah Al-Mujtahid, dan yang keempat ilmu kalam. Lahirnya ilmu kalam dikarenakan 2 faktor, yaitu untuk membela Islam dengan bersenjata filsafat seperti halnya musuh yang memakai senjata. Yang kedua, karena semua masalah termasuk masalah agama sudah mulai bergeser dari pola rasa dan akal dan pola ilmu. Pelopor dan ahli ilmu kalam yaitu Wasid bin Atta, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Imam al-Ghazali. Nah, selanjutnya di bidang Umul al-Aqli. Pertama, filsafat. Di perkembangan filsafat di Andalusia dimulai sejak pada abad ke-8 hingga abad ke-10. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Ibnu Rajah.
tokoh kedua yaitu Abu Bakar ibn Affan. Dan yang kedua, kimia, kedokteran, dan astronomi. Nah, dalam bidang ilmu kimia dan astronomi, tokoh yang termasyhur adalah Abbas bin Manas. Ia adalah orang pertama menemukan pembuatan kaca dan batu. Dan Ibrahim ibn Yahya al-Nakas terkenal dalam bidang astronomi. Ia dapat menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan berapa lama gerhana terjadi. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menunjukkan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Dan dalam bidang kedokteran, tokoh yang terkenal adalah Ahmad ibn Ibas dari Cordova yang ahli dalam bidang obat-obatan. Nah, yang selanjutnya yaitu di bidang matematika. Dalam bidang matematika, tokoh yang terkenal adalah Abu Musa al-Khawarizmi yang berhasil menemukan angka 0 dan aljabar. Dan yang keempat, sejarah. Dalam bidang sejarah, di antara tokohnya adalah Ibn al-Khatib, yaitu perumus filsafat sejarah. Nah, selanjutnya poin N. Nah, dinasti Abi Ahmad di Gradana. Nah, setelah kaum Wahidun meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika, maka umat Islam di Spanyol menjadi tidak berdaya menghadapi gerakan Reconquista yang dilancarkan oleh pihak Kristen. Nah, pada pertengahan abad ke-13 hanya kota Granada yang masih berada dalam kekuasaan Muslim. Nah, di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmad atau disebut juga dinasti Nasriyah. Dinasti Bani Ahmad ini didirikan oleh Abu Bakar Muhammad ibnu Muawiyah al-Qurtubi yang terkenal dengan nama Muhammad Ghalib atau Ibnu al-Ahmad, seorang pemimpin Muslim keturunan Arab dari Cordova pada tahun 627 Hijriah, dapat menguasai Granada ini adalah menjadi tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Nah, dinasti Bani Ahmad mampu bertahan berbeda dengan dinasti Muwahhidun yang lari dari Spanyol dan memusatkan kekuasaannya di Afrika Utara. Nah, dinasti ini mampu bertahan di Spanyol selama 2,5 abad lebih. Nah, pada tahun 1469 Masehi, kedua kerajaan Spanyol, Aragon dan Castile bersatu di bawah pimpinan Ferdinand dan Ratu Isabel, memerangi kerajaan Bani Ahmad di Granada yang pada waktu itu dikepalai oleh Abu Abdillah. Setelah beberapa lama saling serang menyerang, sehingga pada tahun 1492 Masehi, kerajaan Islam yang hanya tinggal satu dapat dikalahkan. Nah, Abu Abdillah bersama sanak keluarganya dikeluarkan dari Andalus dan menyerahkan ke kerajaan yang berdiri oleh nenek moyang mereka menjadi jiwa dan pedang kepada musuh. Nah, yang terakhir yaitu faktor kemunduran pemerintah Islam di Andalusia. Nah, yang pertama yaitu lemahnya para pemimpin. Nah, pada mulanya Spanyol Islam ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang kuat dan berwibawa seperti Al-Rahman Al-Dakhil dan tokoh-tokoh lainnya. Namun kemudian muncullah tokoh-tokoh yang lemah dan tidak berwibawa, sehingga turunlah wibawa pemerintahan dan timbullah kekacauan di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, kesulitan ekonomi. Nah, para penguasa membangun kota dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, dan lalai membina perekonomian. Nah, akibatnya muncul masalah kesulitan ekonomi yang mempengaruhi kondisi politik dan militer. Nah,
selanjutnya konflik Islam dengan Kristen. Nah, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebanggaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal ini menyebabkan kehidupan Islam di Spanyol tidak lepas dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Nah, pada abad 11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan besar. Nah, sementara itu umat Islam sedang mengalami. Nah, selanjutnya tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, setidaknya pada abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan al-qaladun kepada para mu'alaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendah. Nah, akibatnya kelompok-kelompok etnis non-Arab itu sering mengerogoti dan merusak kestabilan pemerintah. Hal ini tentu saja mendatangkan dampak yang besar terhadap kestabilan dan kelangsungan pemerintahan Islam di Spanyol. Nah, selanjutnya tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara Ansar, karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Al-Muluk Granada yang merupakan pusat pemerintahan terakhir Islam Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabel disebabkan. Nah, yang selanjutnya yaitu keterpencilan. Orang Islam Spanyol terpencil dari dunia Islam. Ia selalu berjuang sendiri tanpa bantuan kecuali dari Barat. Nah, dengan demikian tidak adanya kekuatan alternatif yang mampu kebangkitan Kristen. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu menganalisis keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia. Nah, setelah berkuasa selama 8 abad dan telah memberikan sumbangan yang sangat besar pada umat, akhirnya kekuasaan Islam terkikis habis dan dalam umat Islam pun diukir dari Spanyol. Nah, terjadinya kemunduran dan bahkan kehancuran kekuasaan Islam ini bukanlah secara tiba-tiba, tetapi disebabkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Nah, pertahanan kekuasaan Islam terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana yang memperebutkan kekuasaan. Abu Abdillah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Nah, dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Nah, kemudian Ferdinand dan Isabel yang mempersatukan dua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan itu tidak merasa cukup puas. Nah, keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Nah, demikianlah berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Nah, sekian penjelasan presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.